Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Sahabat ngaji Baitul Quran rahmati Allah, permasalahan selanjutnya adalah tentang bagaimana hukumnya menurut pandangan fikih dan syariat menutup masjid dari kegiatan sholat Jumat dan sholat berjamaah 5 waktu. Pada saat ini kita sedang ditimpa musibah, yaitu wabah corona, sehingga muncul beberapa fatwa, baik itu di negara-negara Timur Tengah, di Mesir, di Kuwait, di Qatar, di Saudi Arabia, di Maroko, dan sebagainya. Ya, begitu juga persatuan-persatuan ulama, sebagaimana ulama-ulama di Al-Azhar menganjurkan, begitu juga sebagian fatwa MUI, ya, di beberapa daerah, dan termasuk MUI Pusat Indonesia, juga menganjurkan untuk menutup masjid dari aktivitas sholat Jumat dan berjamaah. Tujuannya adalah supaya tidak terjadinya perkumpulan massa, sehingga mengakibatkan tertularnya penyakit itu pada satu sama lain. Ini bagaimana hukumnya? Sahabat ngaji Baitul Quran rahmati Allah, permasalahan ini coba kita runut dari beberapa hadis Rasul SAW, kenyataan di masa sahabat. Ya, ada sebuah riwayat dalam kitab Sahih Muslim, begitu juga dinyatakan dalam Sahih Bukhari, ya, bahwasanya Ibnu Abbas pernah memerintahkan seorang muadzinnya untuk beradzan ketika terjadi hujan yang sangat lebat sehingga menyulitkan masyarakat datang ke masjid. Fi yaumin matir. Hujan yang sangat lebat menyebabkan masyarakat datang ke masjid. Pada saat itu kondisi jalanan yang masih tidak semudah zaman ini yang ada aspal, ya, di plester. Zaman dulu masih banyak becek sehingga sampai ke lutut mungkin, ya. Membuat baju basah jauh dari rumah masjidnya karena kondisi perkampungan dulu masih jarang. Maka Ibnu Abbas mengatakan bagaimana? Idza qulta asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fala taqul hayya 'alas shalah. Kalau kamu sudah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, setelah itu jangan bilang hayya 'alas shalah. Mari kita melakukan salat. Tapi qul shallu fi buyutikum. Tapi ucapkanlah, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Ini perintah dari Ibnu Abbas. Faka'anna nasa istangkaru. Pada saat itu beberapa orang melihat hal itu kayak aneh, sehingga kayak mau mengingkari apa yang disampaikan Ibnu Abbas itu. Tidak setuju, tidak sepakat, menjadikan pro dan kontra. Maka Ibnu Abbas menjawab, fa'alahu man huwa khairun minni. Kalian perlu ketahui bahwasanya apa yang saya perintahkan ini justru telah dilakukan oleh orang yang lebih baik daripada aku, yaitu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, innal jum'ata azmatun. Ibnu Abbas melanjutkan, sesungguhnya Jumat itu adalah azmatun, ya, sebuah beban. Wa inni karihtu an uharijakum fatamshuna fit tini wad dahadi. Dan saya tidak suka membuat kalian susah sehingga akhirnya membuat kalian berjalan di lelumpuran dan akhirnya licin, bisa mungkin jatuh mengotori pakaiannya. Ini tabiat agama kita. Sahabat ngaji Baitul Quran rahmati Allah, tidak mempersulit umatnya. Memang ada kewajiban, tetapi dalam Islam tidaklah agama ini diciptakan untuk menyusahkan kita. Maka ketika ada darurat, itu bisa menjadi alasan kita akhirnya diberi uzur, diberikan dispensasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menyatakan sepakat bahwasanya salah satu uzur, ya, kita diperbolehkan tidak sholat berjamaah, bahkan tidak sholat Jumat adalah karena hujan lebat, karena jalanan becek, sehingga membuat kita susah untuk melaluinya. Apalagi kasus saat ini, yaitu tersebarnya wabah virus corona, menyebabkan kerumunan massa semakin banyak, virus itu akhirnya tertular satu sama lain. Wallahu alam, itu pandangan dari fikihnya, sehingga hampir seluruh fatwa ulama dimanapun sama, kecuali sedikit orang yang menganalisa dengan dirinya sendiri, pandangan-pandangan yang tidak mewakili fatwa-fatwa resmi, sikap-sikap beberapa syekh-syekh yang memang itu bukan termasuk kibarul ulama yang menyelisih dalam hal ini dan beredar di medsos. Saya rasa tidak bisa dijadikan pegangan untuk kehidupan kita beragama saat ini. Karena kita mencari aman dan ini pun sudah ditakdirkan oleh syariat. Maka sekali lagi kami sampaikan, hukum Allah itu adalah luas. Ketika memang kondisinya kita dalam keadaan normal, diwajibkan Allah untuk ke masjid, maka ikutilah kita ke masjid. Tapi ketika dalam keadaan susah,
ya, penuh dengan musibah, penuh dengan darurat, sehingga kita justru membahayakan orang lain ketika kita ke masjid, maka janganlah ke masjid, karena itu bukan hukum Allah di sana. Hukum Allah kita sholat di rumah. Maka terimalah hukum Allah itu dimanapun kita berada. Begitu kita menerima takdir ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai karena kita egois, ingin mencari pahala, justru kita membahayakan orang lain. Bisa jadi kita yang sehat tidak merasakan bahayanya virus corona tersebut. Tetapi ketika virus itu ada dalam tubuh kita dan kita berkumpul di masjid, sholat dengan orang-orang, kemudian kita menularkan virus itu pada orang yang lemah karena ada faktor daya imun tubuh yang lemah, penyakit bawaan, sehingga dia akhirnya jatuh sakit, bahkan naudzubillah kalau seandainya meninggal. Kita termasuk orang yang zalim tanpa sadar. Sahabat ngaji Baitul Quran rahmati Allah, lalu pertanyaannya adalah, apakah pernah di masa dahulu bahwasanya masjid ditutup, tidak digunakan untuk sholat berjamaah 5 waktu dan sholat Jumat? Ini yang menjadi keberatan sebagian masyarakat kita. Kok ada fatwa menutup masjid? Apakah di zaman dulu pernah? Padahal ta'un, wabah itu sering terjadi. Nah, ini yang perlu kita sikapi bersama, bahwasanya hal itu pernah terjadi. Imam Al-Hafidh Az-Zahabi, ulama besar ahli hadis, Imam Al-Hafidh Az-Zahabi dari mazhab Syafi'i, beliau menyatakan bahwasanya wa fi sanati 48 wa 400 tahun 448. Kana al-qahtu 'aziman bi Misra wa bil Andalus wa ma 'uhida qahtun wala waba'un mithluhu bi Qurtubah. Bahwasanya terjadi kekeringan, wabah yang sangat parah sekali di Mesir, di Andalus, bahkan di Cordoba, ya, di Cordoba, di Spanyol. Hatta baqiyatil masajid mughlaqah bila musallin, hingga masjid-masjid terkunci tanpa orang yang sholat di dalamnya. Wa summiya amul ju'il kabir, pada saat itu sampai dikatakan sebagai tahun kelaparan yang sangat parah. Itu tercatat dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, juz 18 halaman 311. Begitu juga Imam Ibnu Sa'ad rahimahullah, ya, ulama besar ahli riwayat, beliau menceritakan tentang Masruq bin Ajda, pentolannya generasi tabi'in, muridnya para sahabat Rasulullah SAW. Ketika terjadi wabah ta'un, apa yang dilakukan? Kana yamkuthu fi baitihi, beliau diam di rumah ayyamat ta'un, pada saat terjadinya wabah ta'un, wabah penyakit yang menyebar kemana-mana. Wa yaqul, dan dia mengatakan, ayyamu tasyaghulin fa uhibbu an akhluwa lil ibadah fa kana yatanaha fa yakhlu lil ibadah. Beliau fokus ibadah di dalam rumahnya, menyendiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Qalat zaujatuhu, istrinya mengatakan, farubbama jalastu khalfahu abki mimma ara'ahu yasna'u bi nafsihi wa kana yusalli hatta tawarrama qadamahu. Istrinya pun ikut beribadah di belakang beliau sampai istrinya menangis melihat beliau saking rajinnya ibadah kakinya bengkak-bengkak. Ini yang dilakukan oleh seorang tabi'in, pentolan ulama, ya, tabi'in, yang menjadi muridnya para sahabat Rasulullah SAW yang bernama Imam Masruq. Nah, itu terjadi dalam kitab Tabaqat Ibnu Sa'ad, juz 6 halaman 81. Begitu juga dikatakan oleh Imam Al-Muqrizi. Imam Al-Muqrizi mengatakan tentang ta'un yang terjadi pada tahun 749, wa ta'attala al-adhan min 'iddati mawadhi' wa baqiya fil mawdi' al-masyhur bi adhanin wahid. Adzan ditiadakan dari sejumlah masjid di seluruh daerah, tersisa hanya satu adzan saja di satu masjid. Wa ghulliqat aktsarul masajid waz zawaya. Masjid-masjid di seluruh tempat ditutup, bahkan tempat-tempat ibadah yang lain. Itu dalam kitab As-Suluk Lima'rifati Dua lil Muluk, juz 4 halaman 88. Jadi jamaah sahabat ngaji Baitul Quran rahmati Allah, fenomena seperti ini sudah sering terjadi. Wallahu alam bisawab, itu yang mungkin bisa kita kaji pada saat ini.